itu tadi sambutan tertulis yang saya bacakan, dan mungkin ada sedikit informasi yang perlu saya sampaikan kepada Pak Rektor beserta seluruh jajarannya serta para wisudawan tentu saja. Yang pertama, Pak Rektor, dalam setiap wisuda, dan mungkin kalau Bapak Ibu ingat di wisuda yang bulan Juni, saya sangat menekankan kepada perguruan tinggi termasuk Unpar untuk memperkuat yang namanya tracer study atau penelusuran alumni. Jadi seluruh wisudawan, khususnya wisudawan sarjana yang hari ini di wisuda, itu agar dilacak pergerakannya setelah lulus dari Unpar. Mereka harus masih terhubung ya dengan Unpar, jadi nanti diberikan form tracer study agar para alumni bisa menyampaikan progres mereka setelah mereka lulus. Apakah lulusan kita melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi? Apakah yang lulus S1 lanjut ke S2, yang lulus S2 lanjut ke S3, ataukah mereka bekerja di perusahaan, di dunia kerja, industri maupun di dunia usaha, atau alumni kita memilih untuk berprofesi sebagai wirausahawan atau menjadi entrepreneur. Ini semua perlu kita lakukan pelacakan, Pak Rektor, karena selain tracer study ini menjadi indikator kinerja perguruan tinggi, selain menjadi aspek penting dalam penilaian akreditasi, saya rasa hasil tracer study ini sangat penting bagi Unpar untuk melakukan semacam evaluasi atau refleksi. Apakah proses pembelajaran, apakah kurikulum yang selama ini diterapkan di Unpar masih relevan dengan kebutuhan dunia kerja dan dunia industri? Karena Pak Menteri sering sampaikan, tingginya angka pengangguran bagi lulusan perguruan tinggi, bagi para sarjana, itu disebabkan karena tidak nyambungnya antara kompetensi yang disiapkan perguruan tinggi dengan kompetensi yang dibutuhkan oleh dunia industri dan dunia usaha. Jadi ini salah satu cara nanti begitu kita melihat hasil tracer study, kita melihat ada ketidaksesuaian alumni kita yang kita harapkan bekerja sesuai dengan profil lulusan yang ditetapkan ternyata berbeda, maka perlu kita lakukan evaluasi. Perlu melakukan transformasi, perubahan-perubahan yang tadi saya sampaikan. Oleh karena itu Pak Rektor, selain melakukan tracer study, jadi kalau kita lihat instrumen tracer study yang sekarang Bapak Ibu, tidak hanya melacak kemana alumni kita diserap industri atau berapa jumlah alumni kita yang diserap oleh dunia usaha, dunia kerja, dan dunia industri dalam jangka waktu 6 bulan setelah lulus, tapi salah satu indikator kinerja yang penting yang ditekankan pemerintah kepada perguruan tinggi adalah memastikan bahwa lulusannya juga mendapatkan penghasilan yang layak. Kalau Bapak Ibu baca di Kepmen 3 2021, standar yang layak menurut kementerian adalah 1,2 kali dari UMR. Jadi ini yang perlu kita pastikan Pak Rektor, bahwa alumni kita tetap relevan dengan dunia kerja, dunia industri, mereka terserap dengan baik, dan tentu saja yang kita pastikan tidak hanya terserap tapi juga mereka mendapatkan penghasilan atau pendapatan yang layak, yaitu minimal 1,2 kali dari jumlah UMR. Oleh karena itu, untuk mendapatkan hasil seperti ini tentu saja bukan hanya tracer study yang perlu Bapak Ibu lakukan, ada 8 indikator kinerja utama yang sudah sering kami sampaikan. Tentu saja yang pertama tadi melakukan tracing kepada alumni, yang kedua adalah memastikan mahasiswa yang masih ada di Unpar sekarang itu diberikan kesempatan untuk melakukan beraktivitas di luar prodinya melalui skema MBKM, Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Kemudian untuk para dosen diberikan kesempatan untuk beraktivitas atau melakukan tridharma di perguruan tinggi lain. Kemudian untuk memperkuat link and match, Pak Rektor perlu membuka keran bagi praktisi-praktisi dari industri maupun dunia usaha untuk masuk mengajar ke dalam kampus, untuk memberikan pengalaman-pengalaman real kepada para mahasiswa. Dan yang tidak kalah penting untuk para dosen, hasil karya dosen, produk dari dosen, output dari dosen, itu kemudian kita dorong untuk dimanfaatkan oleh masyarakat dalam bentuk inovasi, paten, hasil pemikiran, dan lain-lain. Tidak hanya terbatas sampai artikel jurnal, dan bahkan kalau perlu mendapatkan rekognisi internasional. Dan untuk prodi di IKU ke-6, 7, dan 8, tentu saja Pak Rektor harus mendorong prodi-prodi yang ada di Unpar untuk melakukan kerjasama dengan mitra-mitra kelas dunia. Dan tadi Pak Rektor sudah sampaikan, Unpar merupakan salah satu perguruan tinggi yang terbaik di wilayah 9 dalam hal implementasi kerjasama. Kemudian
Bagaimana kemudian Pak Rektor mendorong suasana kelas, suasana pembelajaran menjadi partisipatif dan kolaboratif dengan memastikan sebagian dari evaluasi perkuliahan kita itu menggunakan case study atau project based learning untuk memastikan mahasiswa memiliki pengalaman dalam perkuliahan. Mereka memahami cara menyelesaikan masalah, mereka memahami cara untuk berkolaborasi, bekerja sama dalam menyelesaikan masalah. Dan yang terakhir tentu saja Pak Rektor harus mendorong program studi yang ada di Unpar ini untuk mendapatkan predikat atau penghargaan internasional atau berstandar internasional. Khusus untuk para wisudawan, tadi seperti yang ada disampaikan di dalam sambutan Pak Kepala, untuk bersaing di dunia kerja, untuk bersaing di dunia usaha, baik nasional maupun internasional, tidak hanya dibutuhkan, tidak hanya cukup dengan kemampuan akademik, tidak hanya dibutuhkan, tidak hanya ditunjang dengan IPK yang tinggi, tetapi juga kalian harus menguasai 10 soft skill yang tadi. Setidaknya kalian harus menguasai soft skill yang terdiri dari soft skill yang sifatnya intrapersonal, bagaimana kalian bisa mengendalikan diri, mengenali diri, bagaimana kalian bisa disiplin, dan tentu saja terkait soft skill yang terkait dengan orang lain atau interpersonal, bagaimana kalian bisa berkomunikasi, bagaimana kalian bisa bekerja dalam tim, bagaimana kalian bisa menunjukkan leadership atau kepemimpinan, dan yang tidak kalah penting adalah bagaimana kalian bisa bergaul secara internasional atau yang sering kita sebut dengan cultural agility atau kematangan dalam berbudaya. Namun yang tidak kalah penting, Bapak Ibu, rekan-rekan atau adik-adik mahasiswa, kunci sukses yang paling utama adalah doa dari orang tua. Tadi kita melihat bagaimana perjuangan seorang ibu yang dapat menyekolahkan, menyelesaikan kuliah anaknya. Tentu saja kalian para wisudawan harus membalas jasa dan kebaikan orang tua kalian dan selalu meminta doa dan berbakti kepada orang tua kalian, karena itu adalah kunci sukses yang paling utama. Ridha Allah fi ridha walidain wa suhtullah fi suhtul walidain. Ridha Allah terdapat pada ridha orang tua dan kemarahan Allah terdapat pada kemarahan orang tua. Jangan pernah berhenti belajar. Kita mengenal konsep pembelajaran sepanjang hayat atau lifelong learning, dan ini sebenarnya mengikuti konsep dari Nabi kita yang menekankan utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu sejak dari buayan hingga ke liang lahat. Kalian jangan berpikir dengan sudah selesai tugas kalian untuk belajar. Tidak, sama sekali tidak. Namun tugas kalian untuk belajar ini baru dimulai setelah masuk ke dunia kerja. Kalian harus mempersiapkan diri untuk mempelajari banyak hal. Ini berdasarkan pengalaman saya sendiri, rekan-rekan, bahwa saya kuliah itu 4 tahun, 3 tahun setengah di S1, dan hanya bekerja itu hanya 4 tahun memanfaatkan atau relevan dengan apa yang saya pelajari di S1. Tapi tahun kelima sampai sekarang, apa yang saya kerjakan itu jauh berbeda atau tidak ada kaitannya dengan apa yang saya pelajari selama kuliah. Dan artinya saya harus selalu belajar, selalu beradaptasi dengan tuntutan-tuntutan kerja, dan yang dibutuhkan tadi, sekali lagi, bukan hanya kompetensi akademik kalian, tapi juga skill, keterampilan, baik problem solving, complex problem solving, critical thinking, kecerdasan emosional, dan lain-lain. Itu yang harus kalian asah untuk melengkapi kecerdasan kalian secara akademik. Terakhir Pak Rektor, terkait COVID, walaupun kita melihat tren secara nasional sudah mengalami penurunan, tapi kita harus tetap waspada. Sudah ada edaran dari Pak Sekjen tahun 2021 tanggal 13 September 2021 nomor 4 tahun 2021 terkait pembelajaran untuk semester gasal di tahun ini. Kalau sebelum-sebelumnya perguruan tinggi masih didorong untuk melakukan pembelajaran secara online, namun sekarang kita lihat di edaran tersebut sudah dimungkinkan perguruan tinggi melakukan pembelajaran tatap muka secara terbatas dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Tentu saja penyelenggaraan tatap muka ini harus memperhatikan atau memprioritaskan kesehatan dan keselamatan mahasiswa, dosen, tendik, dan juga masyarakat sekitar. Oleh karena itu ada persiapan yang harus dilakukan oleh Pak Rektor dan jajarannya. Yang pertama untuk persiapan
Kalau memang sudah ingin melakukan PTM, maka tentu saja harus berkoordinasi dengan Satgas di Parepare. Kemudian yang diizinkan untuk dilaksanakan dalam pertemuan tatap muka di kampus adalah hanya kegiatan kurikuler. Jadi hanya kegiatan yang terkait dengan pembelajaran, pengabdian, dan penelitian. Di luar itu kami mohon untuk ditunda atau tidak menjadi prioritas. Kemudian perguruan tinggi harus siap menerapkan protokol kesehatan, serta perguruan tinggi harus membentuk dan menyusun dan menerapkan SOP, dan yang terakhir Pak Rektor harus tentu saja menerbitkan pedoman yang baru terkait pembelajaran, terkait wisuda, serta kegiatan-kegiatan lainnya yang di dalamnya menerapkan protokol kesehatan. Ini untuk aspek persiapan, dan untuk aspek implementasi tentu saja pastikan bahwa seluruh dosen dan mahasiswa kita untuk divaksin, kemudian tentu saja mahasiswa yang melakukan tatap muka mendapatkan izin dari orang tua, dan kalau ada mahasiswa yang dari luar kota maka sebaiknya dilakukan karantina. Kami dari Dikti senantiasa akan melakukan pemantauan dan berkoordinasi dengan Pak Rektor terkait proses pembelajaran tatap muka untuk semester gasal tahun 2021. Saya rasa demikian Bapak Ibu, mohon maaf atas segala kekeliruan, dan saya izin Pak Rektor, Pak Kepala sudah ke Jakarta tadi pagi dan saya siang ini harus menyusul beliau. Jadi setelah sambutan ini dengan segala hormat saya memohon izin kepada Pak Rektor untuk meninggalkan lokasi acara karena harus kembali ke Makassar dan lanjut ke Jakarta. Saya rasa demikian Bapak Ibu, mohon maaf atas segala kekurangan. Nasrullah wa fatum karib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.